saya monolog dulu selama 15 menit, kemudian habis itu kita akan share dan berdiskusi. Jadi teman-teman semua tahu bahwa industri gold atau logam mulia di keluarga saya adalah sebuah industri yang sudah berlanjut lebih dari 20 tahun dan mungkin lebih dari 25 tahun, dan produksi itu terus diproduksi sehingga kami itu terfikir adalah pertama ketika 5 tahun yang lalu kita membuat yang namanya Dinaran. Kemudian Dinaran bukan gold jual beli atau tempat beli jual beli emas. Dinaran lebih kita create untuk menciptakan sebuah gold payout system. Jadi Dinaran adalah GoPay-nya gold, dan alhamdulillah per hari ini baru 300.000 member yang join. Dengan minimum pembelian kita tahu bahwa rata-rata adalah 1 gram emas. Nah dari situ kita belajar banyak bahwa kemarin ada sebuah festival muslim di AIS, hari ini terakhir kita tutup, yang hadir setiap hari sekitar 30.000, jadi ada 100.000, dan alhamdulillah transaksinya memakai Dinaran gold, jadi mereka pakai 2 harga, dan satu pakai rupiah, yang satu pakai berat emas, dan alhamdulillah ini akan menjadi pembiasaan baru. Jadi itu udah satu chapter tersendiri, tetapi dalam 2 tahun terakhir data terus masuk di tempat kita. Kesimpulan bahwa yang mempunyai uang 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta untuk langsung disimpan itu ternyata hanya tidak lebih dari 10% populasi di Indonesia. Yang 90% ini jujur bisa dikatakan mereka tidak punya, ya belum mampu lah untuk memiliki menabung atau menyimpan emas. Nah, kepikiran lama, saya, Mas Boy, Mas Satria, semua ada di sini kok, Mbak Ratu. Kita sering berdiskusi lama, berdiskusi panjang, bagaimana caranya supaya teman-teman ini bisa menabung. Masih ada yang bocor nih ya. Jadi bisa menabung atau menyimpan emas. Akhirnya kita terinspirasi dengan teman-teman yang bermain di gramasi emas di bawah 1 gram. Jadi mereka bisa menabung 1 gram, tetapi kita melihat saat ini mereka yang bermain di menggunakan gramasi kecil yang 0,01 bahkan 0,001 itu agak sedikit nggak fair, karena kita tahu 1 gram emas itu kan kira-kira 1 juta gitu ya. Tapi kalau 0,001-nya kok dijual 21.000 atau kalau di 1 gram kan jadi 2,1 juta gitu ya. Kita merasa nggak fair karena harga di atas 20 atau 30% itu merasa nggak fair. Ini harus ada solusinya nih gitu. Dan ternyata ada pengalaman, walaupun mereka mengumpulkan duit 2,1 juta atau 1 gram emas yang dikumpulin dari sertifikatnya mereka, waktu mereka tukar di emasnya Antam pun tidak laku gitu. Nah, kita mengambil patokan karena kita adalah penyuplai ke Antam. Jadi ingot dore kami disuplai ke Antam. Jadi Anda boleh cek teman-teman pada saat mencari emas, Anda boleh bilang sulit tetapi tidak pernah Dinaran kekurangan stok emas, dan pengalaman itulah membuat kita menjadi pede bahwa kita memang sudah menjadi rajanya distribusi emas. Nah, kenapa nggak teman-teman yang berusia yang ekonominya mau menabung ini, dia bisa menabung dengan tadi membeli 14.000, kita paling tinggi 14.000. Dan kalau Anda sebagai reseller atau member dari mitra Micro Gold, kita namakan karena yang di bawah 1 gram ini Micro Gold dan tidak ada hubungannya sama Dinaran, ini PT independen, benar-benar independen. Saya cuma salah satu foundersnya, jadi ada beberapa yang founders. Nah, saya mau menceritakan filosofi dan berangkatnya dari emas ini. Nah, kita ingin sekali mereka menabung emas, dan para reseller membeli dengan 11.000 kira-kira. Ada 4, kita hanya 4 size, 0,001, 0,002, 0,005, dan 0,1. Harga
kalau Anda sebagai member atau mitra Micro Gold, belinya 11.000, harga pasaran Anda boleh jual paling tinggi adalah 14.000. Anda ada untung sekitar 20-30%. Nah, itu adalah kalau di sisi retail. Lalu ada satu sahabat yang menginspirasi saya, dia bilang, kenapa nggak MLM? Gitu. Ini adalah sekitar 9 bulan yang lalu. Lalu saya ini bukan anti MLM atau pro MLM atau apapun. Bagi saya adalah tidak semua produk cocok di MLM-kan, sehingga dan tidak semua sistem cocok dengan produk tertentu gitu ya. Jadi yang saya pikir adalah MLM itu punya weakness juga, di mana kalau sistem matahari itu ada tutup poin, di mana kalau tutup poin tidak terpenuhi, komisi di bawahnya juga tidak dapat gitu ya. Terus pembayarannya bulanan dan lain sebagainya. Itu saya review karena saya pemain lama, saya pernah di MW cukup lama dan memahami beberapa sistem. Saya merenung panjang dan berdiskusi sampai saya ke beberapa negara. Akhirnya saya putuskan, oke, menarik nih kalau saya MLM kan. Kemudian saya mengajukan SUPL karena kebetulan mantan Menteri Perdagangan adalah partner kita kan, Pak Gita Wirjawan, sehingga perizinan itu nggak ada masalah. Kemudian sistem kita menggunakan digital yang harus kita rapihkan, itu juga alhamdulillah sudah jadi. Kita akhirnya memilih binary. Binary adalah downline Anda cuma ada 2 kaki, dimana kalau Anda punya 10 downline ya Anda spillover, Anda turunin terus ke bawah. Dan saya tidak menerangkan dulu di sini ya, pakai presentasi ini hanya filosofinya dulu untuk diskusi. Kemudian pembayarannya adalah 3 kiri 3 kanan. Jadi kalau ketemu kaki 3 kiri 3 kanan, maka Anda akan memperoleh komisi sebanyak 450.000 karena per paket itu komisinya adalah 75.000. Nah, paketnya berapa? Paketnya ini ada sekitar 2,8.900.000. 2,890. 2.890.000 satu paket, terdiri dari 77 piece. Jadi ada emas yang 0,01, 0,02, 0,05 dan 0,1. Kalau uang itu Anda beli terus Anda bilang mau balikin lagi, ya balikin lagi, Anda dapat emas. Nah, emas ini yang karena kita niatnya menabung emas. Kalau Anda mengumpulkan misalnya 0,01 gram, 100 lembar itu kira-kira baru 1 gram. Jadi kalau Anda punya 500 lembar, Anda punya 5 gram. Jadi penukaran itu adalah kelipatan 5 gram. Penukaran, Anda datang ke tempat kita kasih gram emasnya. Nih, emas antamnya gitu ya. Jadi sebenarnya waktu kita membeli, misalnya Anda membeli 3 paket gitu ya, ya langsung ada tuker, ya langsung dapat emasnya gitu ya. Tapi ini sekali lagi, itu adalah untuk kita kalau kita mau mengambil emas fisiknya. Bisa dilakukan itu satu. Yang kedua adalah kita merefer. Nah, pada saat kita merefer, kita mengajak orang, pohon kita mulai tumbuh. Nah, saya berharap komisinya satu lagi, saya lupa. Komisi ini mingguan. Jadi setiap hari Rabu komisinya. Nah, saya harus menceritakan dulu, komisi ini akan masuk ke rekening Anda di Dinaran. Katakanlah Anda dapat komisi 4,5 juta, rekeningnya masuk ke Dinaran, karena Dinaran itu Anda bisa ngambil emasnya, Anda bisa ngambil rupiahnya, Anda mau transfer kemanapun, ada debit cardnya, Anda mau transfer ke bank manapun dia bisa, mau dikirim emasnya ke Sorong, ke Papua, segala macam kita biasa lakukan, atau sebentar lagi kita jadi menitip cara pembayaran kita melalui Dinaran. Dinaran adalah payout system, jadi dia adalah payment gateway-nya gold gitu ya. Ada rupiahnya, ada goldnya. Nah, jadi balik lagi ke tempat kita adalah pohon kita tadi, komisinya dihitung setiap hari Selasa, ketemu Selasa jam 24.00 cut off point-nya. Kemudian dalam keesokan harinya uang tersebut akan ditransfer ke rekening Anda. Komisinya jadi mingguan. Nah, ada satu yang menarik dari sisi binari yang kita lakukan adalah suatu hari, misalnya organisasi Anda punya 1.000 di kiri, 1.000 di kanan, misalnya. Maka besoknya ada transaksi 50 kiri, 50 kanan. Mungkin saja. Yang dibayarkan hanya 30 kiri, 30 kanan. Yang dibayarkan hanya 4,5 juta. Yang sisanya flush out.
ini untuk menghindari sisi pyramiding atau seseorang memanfaatkan ini untuk jadi money game. Jadi kita ada namanya flush out di cut. Jadi potensi Anda per satu akun, kita menyebutnya hak bisnis atau business right, karena itu disebutnya nanti nomor seri Anda adalah BRO, Bro, Business Right Owner, nomornya. Satu BRO itu potensinya adalah 4,5 juta per hari. Jadi kalau dikalikan 30 ya 131 juta potensinya per hari. Anda satu akun tidak bisa mendapatkan komisi lebih dari sana karena ke flash out. Jadi kalau Anda ingin lebih ya belinya tidak 1 titik, belinya 3 titik gitu ya. Belinya 5 titik ya, terserah, tergantung keterampilan Anda untuk ini. Nah, pengalaman kami atau teman-teman nanti boleh share di dunia binary, apalagi Anda adalah orang pertama, 20 pertama Anda pasangannya pasti ke flash out sendiri itu koinnya. Nah, dengan demikian kita berharap kita berharap Anda semua menjadi mumpuni, menjadi makmur, itu pertama. Yang kedua adalah kita bukan saja menjual produk ini, karena tidak semua orang punya duit 2,890 juta untuk berbisnis MLM-nya kita, tapi Anda bisa menjual retailnya. Jadi produk Anda tadi, yang Anda mendapatkan sekitar 99 tadi, Anda jual aja 14.000, ada yang 28.000, Anda jual, itu pun sudah modal Anda balik. Jadi seseorang kalau ingin berbisnis di micro gold MLM ini, modal nol, Anda bisa pinjam uang, kemudian Anda jual aja tuh barangnya. Terus itu pun udah modal Anda balik, dan habis itu Anda modal network gitu ya. Sekali lagi ini bisnis adalah kita harapkan, nah mereka-mereka yang menjual tadi itu untungnya juga cukup gede gitu. Nah, jadi mudah-mudahan itu saja overview yang saya mau berikan. Dan kalau ditanya kapan ini meluncur, jadi malam ini Anda boleh cek di microgold.fund, F-U-N-D. Jadi boleh ini ya, microgold.fund, fund, microgold.fund, itu adalah web kita untuk, nah ini Mas Satria sudah meluncurkan di bawah. Jadi Anda kalau mau mendaftar sekarang, monggo. Hanya mendaftar tapi belum melakukan transaksi. Mendaftar karena pohonnya sudah dibuka, Anda boleh daftar. Dan kalau ada pertanyaan, nanti ada customer service WA, nanti kita akan taruh di grup ini juga untuk bertanya, untuk lebih detail. Saya sudah mau masuk, saya mau kaki saya dipasang, walaupun belum kita menerima transaksi uangnya, tapi Anda sudah boleh merefer dengan memasang kaki-kaki Anda. Ini di kirinya siapa, di kanannya siapa, ini siapa. Anda boleh pasang sehingga saya harapkan pada saat hari H, Anda udah 100 orang di bawah Anda sudah balik modal, ada yang udah flash out dan lain sebagainya. Teman-teman, saya rasa monolog saya itu dulu selama 15 menit ini. Monggo, kalau ada pertanyaan satu-satu, Mas Boy akan menjadi host untuk menjawab mengarahkan pertanyaan tersebut. Kalau ada pertanyaan lewat ketikan atau chat, monggo silakan. Baik, terima kasih Bosman. Boleh yang mau diskusi, yang mau sharing, raise hand di reaction. Oh, satu nama bisa berapa akun? Nah, bisa tak terhingga. Oke. Berarti satu nama bisa tak terhingga tuh, bisa langsung pasang nama sendiri juga bisa. Boleh. Bertanya? Boleh, silakan. Saya Yuri, yang biasa ikut MMBC 21, yang karena selama ini saya kan juga bisnis emas kecil dari tahun 2019. Nah, karena emas kecil ini apa ya? Peminatnya itu harus lihat fisiknya gitu. Nah, yang pertama mungkin saya tanyakan itu sertifikasinya itu dari mana? Kalau biasanya itu Sukufindo dan lain sebagainya. Nah, yang pertama saya tanyakan sertifikasinya itu dari mana gitu. Oke. Dari sertifikasinya dari Sukovindo, begitu Mbak Yuri beli, kurang dari 2 hari barangnya sudah di rumah kok. Jadi kalau beli ada 100 piece tuh barang di tempat Anda. Oke, ada barang, ada fisik ya Pak. Betul, berarti langsung ada fisik tuh. Kalau di tempat, di kantor kita yang di Senayan sih ambil bawa pulang langsung barangnya. Mas kalau di luar daerah kita kirim paling lambat 2 hari. Sampai Sorong Papua tuh paling lambat 2 hari. Ya. Cukup, Mbak Yuri. Itu ada Mas Muhammad, silakan. Ya. Pertama, untuk yang 20 orang itu syaratnya apa? Yang kedua, kajian syar'inya pernah dilakukan nggak, Mas? Ya, karena terus terang begini, ya walaupun saya sendiri sudah
kaji banyak lah ya, karena 3 kali saya bikin lebih kan ya, bikin perusahaan multi level juga gitu ya. Dan 2 yang menjadi challenge gitu ya. Pertama tentu kalau kapitalnya cukup untuk membangun sistem itu jauh lebih mudah. Yang kedua ya tadi ya, pertanyaan banyak lah kalau nanti dipasarkannya di mayoritas muslim, syariah atau tidak dan lain sebagainya. Walaupun saya sudah punya preferensi tersendiri gitu ya, tapi just in case saya pengen tahu juga apakah sudah pernah ada kajian tersebut gitu Mas. Jadi kalau masuk 20, untuk yang 20 pertama yang seperti tadi Mas Boy sampaikan, syaratnya apa? Mas Dayat, jadi kita yang 20 pertamanya first come first serve duluan aja gitu ya, karena kita tahu pohonnya binary kan, ya siapa yang di atas yang benefit kan, benar nggak? Ya. Karena kita nggak ada jalan lain kecuali ke bawah. Jadi kalau matahari kan gitu, jadi duluan. Nomor 2 adalah kita sudah mereview banyak mengenai binary sistem kita. Selama ada flash out, itu tidak ada kategori yang dirugikan, malah flash out itu untuk menjadikan sama rata. Nah, kalau produk, insya Allah ini nggak mengandung babi ya, kita sudah berapa kali mereview. Jadi kalau produk mah insya Allah, karena ada uang ada barang kan. Kalau produk begitu. Cuman yang kita harapkan saat ini memang seperti Mas bilang bahwa mereka yang mentanyakan syariah ini kebanyakan bukan pemain gitu ya. Gitu. Iya kan? Jadi ya wes, kita pikir ini kita nanti mohon bantuan untuk Mas Akang membuat support sistemnya. Gitu. Kalau perlu Pak Onggi dijadiin downline-mu. lanjut. Oke, makasih Mas Dayat. Ini ada Bang Ades, silakan. Ya, assalamualaikum Bosman dan semuanya. Salaman. Ya. Cukup jelas. Ya, saya Ades nih, MBC 17 yang di Surabaya. Terima kasih banget nih. Microgold ini adalah sesuatu yang memang saya dambakan dari dulu, Bosman. Jadi saya dulu itu pemain di M-Dinar. Jadi saya agen juga di M-Dinar. Jadi dengan adanya Microgold ini jadi lebih menarik lagi nih, karena memang dengan menggunakan emas yang fisik gitu kan, ini akan jadi lebih menarik buat para calon konsumer gitu kan, karena dia akan memegang fisik dan juga bisa ditukarkan dengan emas antam itu yang jauh lebih menarik lagi gitu kan. Betul. Selama ini kan mungkin pernah dengar juga tuh yang dinar yang ketika kita akan jual lagi agak sedikit kesulitan juga gitu, karena nggak semua bisa nerima. Tapi kalau misalkan kita bisa tukarkan dalam bentuk emas LM antam, wah ini saya yakin bakalan booming habis-habisan nih. Makanya saya langsung daftar tuh pas lihat ini gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya pengen tahu juga, ini kan kita pegang fisik ya, apakah bisa juga ada yang digitalnya juga gitu, kayak seperti di Naran kan ada yang fisik dan juga yang tercatat secara digital. Jadi kan nggak semuanya kita bisa pegang barang ini, misalnya tadi sampai 500 keping gitu kan kita pegang. Apakah bisa kita titipkan juga gitu? Artinya kita punya akun digital yang mencatat jumlah microgold kita gitu di sini di sistemnya gitu loh. Bosman gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apakah memungkinkan tuh seperti yang pertanyaan di grup itu? Saya mendambakan sekali gitu kan bahwa dengan adanya microgold ini itu apakah nanti akan menjadi melanggar hukum jika kita menggunakannya sebagai alat pembayaran itu? Misalkan saya ada beberapa toko, saya ada sobat pejis yang toko sayuran gitu kan. Selama ini kita ya transaksinya kan pakai rupiah gitu kan. Tapi kalau misalkan di toko saya membolehkan yang punya microgold boleh beli sayuran atau bahan-bahan pokok di tempat saya, atau bisa beli minyak asiri di tempat saya. Nah, apakah ini nanti akan melanggar secara hukum? Apakah sudah ada kajiannya? Mungkin 3 hal itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nomor 2 tadi pun saya skip gitu 3 pertanyaan. Nomor 2 tadi, digital. Oke. Mohon maaf untuk microgold tidak ada digitalnya, semuanya fisik. Jadi ini benar-benar fisik. Jadi kita memang berbeda dengan dinaran. Jadi kalau dinaran kan payout system cara bayar. Tapi kalau microgold udah memang berbeda. Anda beli 10 ya ada barangnya. Nah, kemudian kalau mengenai bisakah microgold ini sertifikatnya tadi anggap itu kan sertifikat ya, sertifikat fine gold 999 dari Sukovindo itu misalnya katakanlah 0,01 itu adalah 14.000, kalau 0,05 adalah misalnya 55.000, itu misalnya aja ya, saya lupa detailnya. Ada yang mau dipakai sebagai transaksi sebagai alat tukar. Nah, ini menarik karena suatu Mas Agus menjadi menteri itu adalah pertama kali kita mengajukan izin ini. Kemudian Mas Agus itu diganti Mas Lutfi dan saya lebih dekat lagi sama Mas Lutfi. Terus saya ngadap dia untuk minta izin mengenai payment menggunakan emas. Saya bilang, bro, lu buat peraturan dong di Kemendak bahwa rupiah di BI itu adalah alat bayar. Tetapi di Kemendak
emas boleh menjadi alat tukar, bukan alat bayar, tukar, barter statusnya. Sandal ditukar dengan 3 keping emas, gitu kan? Dia bilang, gue ngapain? Terbitin aja permen gitu ya, peraturan menteri. Oh iya ya, ya sudah. Jadi dia ada adendum di Bapepti, udah menjadi emas bisa menjadi alat tukar. Ingat ya statusnya, jangan salah ngomong. Ini tukar karena barter kan, sandal ditukar emas, sayur ditukar emas gitu kan. Nah, sehingga waktu si tukang sayur tadi sudah ngumpulin kelipatan 5 gram, ya udah kasih ke kita, udah dapat gramasi emasnya. Kalau mau rupiahnya, taruh di dinaran dia langsung punya ATM-nya gitu ya. Ini menjadikan solusi, mudah-mudahan teman-teman yang tidak ada inflasi karena harganya adalah berat emas. Tapi sekali lagi itu adalah efek depan atau efek samping daripada microgold. Jadi kembali ke pertanyaan nomor 2, microgold tidak ada digitalnya, dalam arti pohonnya, sistemnya, distribusinya, Anda bisa lihat kakinya, itu semua ada di web kita, masuk ke jadi member, daftar, kemudian tetapi kalau untuk emasnya langsung di-deliver. Jadi kalau datang ke kantor kita ya langsung kita deliver barangnya. Kalau di daerah misalnya di Tasik, di Aceh, di Pekanbaru ya kita kasih waktu paling lama 2 hari barang itu udah datang. Dan untuk stokis kita belum terpikir. Ada beberapa yang bertanya, boleh nggak aku ngambil langsung 1000 paket, aku mau jadi stokis gitu ya. Kita belum terpikir, tetapi selama itu positif, kita mungkin akan, insya Allah akan kita pertimbangkan. Demikian, lanjut lagi. Silakan, Mas Ivan. Ya, terima kasih Mas Boy, Mas Men. Pertanyaan saya sih sebenarnya gini ya. Rata-rata yang gramasi yang kecil, memang beberapa kan sudah banyak yang buat ya. Dan saya suka biasanya itu sebagai additional incentive pada saat mereka menjalankan bisnis. Nah, pertanyaan saya sudah lihat tadi di microgold.fund ya, desainnya. Nah, kira-kira kalau kita mau mengajukan desain itu perlu minimal berapa gitu, Mas Men? Mas Bowie. Oke, sorry. Sebagai retailer atau member, kita belinya 11.000, kita jualnya 14.000 gitu ya. Jadi kalau ada mau yang pesen, mau kampanye, Anda perlu Pak Ganjar, Anda minta buat 1.000 biji gambar Pak Ganjar dengan kasih 0,01 gram, Anda jual ke Pak Ganjar 14.000 supaya untung 3.000 per piece-nya. Nah, minimumnya 1.000 kalau ingin desain khusus, dan untuk desain khusus tersebut setelah proofprint, maksudnya proofprint ya, setelah proofprint 3 hari barang itu udah selesai kok, gitu. Kapasitas pabrik kita per day saat ini adalah 40.000 piece, gitu. Jadi cukup kok untuk kalau sekedar 1.000, tapi minimum 1.000. Kalau di bawah itu kita rugi plastiknya, bukan rugi emasnya. Oke, lanjut. Silakan, Mas Sini. Audio aman Pak ya? Aman. Oh ya, oke, ini ada beberapa pertanyaan Pak ya. Jadi yang pertanyaan pertama, untuk pengiriman ke daerah-daerah gimana Pak? Apakah si membernya dibebankan ongkir atau enggak? Karena pengalaman saya sekarang masih aktif jadi member di salah satu perusahaan MLM juga ya, dari selling itu atau dari Korsel ya, itu sistemnya binari Pak, dan dia memang sampai ke education center itu meskipun dia di Papua Pak, itu nggak dibebankan ongkir sama sekali. Nah itu yang sampai pertama. Sekarang pertanyaan kedua tuh Pak. Dan pertanyaan ketiga itu, apakah tadi lihat di chat group, make sense juga sih, apakah kalau naik turunnya harga emas itu berpengaruh Pak terhadap harga jual nanti, misalkan kita mau retail ya, mau jual eceran gitu. Itu aja sih Pak saatnya. Thank you. Oke, terima kasih. Jadi harga kita akan pack. Di pack itu alias harga 14.000 di pasaran, harga 11.000 di teman-teman reseller, itu tidak akan pernah berubah. Karena kita merasa kalaupun ada rugi-rugi tipis, kita yang berani menanggung, corporate atau perusahaan yang berani menanggung dari microgoldnya. Itu satu. Nah, ongkir kita hanya mensubsidi sampai 20.000, di mana di atas 20.000, misalnya ongkos kirimnya 100.000, yang 80.000 ditanggung oleh si pemesannya. Jadi pengalaman kita karena berat ini tidak terlalu berat, harganya nggak pernah ajaib, bahkan sampai pelosok pelosok jauh ya, misalnya Aceh atau di Kendari gitu, kemarin dikirim angkanya juga nggak aneh. Jadi saya pikir kita akan subsidi 20.000, di mana ongkos di atas itu ditanggung oleh buyer, kira-kira demikian. Lanjut pertanyaan yang lain. Ini belum ada yang raise hand. Di sini ada yang bertanya tentang kemudahan untuk menukar buyback. Itu dilakukan, bisa tadi sudah disampaikan oleh Bosman, itu bisa dilakukan di kantor kita. Ada juga yang tanya kantor kita di STC Senayan.
Kemudian ini siap. Oke. Terus silakan Mbak Yuri, silakan. Suaranya masih belum kedengeran. Belum masih mute, Mbak. Masih mute, Mbak Yuri. Halo? Nah, udah. Halo? Ya. Silakan. Saya masih mengikuti brand emas kecil itu tinggal 2 dari 5 yang saya ikuti. Nah, yang satu itu marketingnya itu luar biasa, jadi dia pakai artis, pakai apa kayak gitu. Dia bagus. Kemudian yang satunya itu dia bisa pesan, walaupun itu satu pieces pun pakai foto saya pun dia bisa. Tapi ternyata penjualan dia juga tidak bagus. Nah, harapannya saya itu Micro Gold ini ya bisa, pertama itu harus bisa dikenal masyarakat dulu gitu. Soalnya kalau tidak dikenal masyarakat dulu, jadinya itu mungkin hanya sebagai kertas bagi mereka gitu, Pak. Dulu. Siap. Oke, itu pertanyaan menarik. Itulah gunanya Micro Gold ini digunakan MLM. Sebenarnya begitu menggunakan teknik MLM, kita bisa tanya Bang Dayat. Ini gampangnya minta ampun jualannya gitu ya. Jadi karena kita nanti ada pertemuan mingguan, kita akan mulai kira-kira di Jakarta, kita akan mulai dulu pertemuan mingguan ini. Mungkin di hari Kamis di Citos di Mula, dan kemudian akan di-relay. Kalau ini di-relay untuk presentasi ini di-relay. Kemudian setelah itu saya harap adalah leader-leadernya yang 20 orang pertama inilah yang membangun, karena sesungguhnya mereka-mereka yang pertama inilah yang dapat benefit. Jadi saya lagi, keuntungan dari binari ini adalah duluan, semakin dulu Anda ya sudah. Anda kalau dapat tinggal spill over, tinggal dapat muntahan dari atas, apalagi leader Anda agresif. Jadi di dunia binary semakin agresif upline-nya, downline-nya makin happy. Sementara di dunia matahari, downline-nya lah harus aktif dan upline-nya neken-neken terus supaya komisi dia besar. Tapi kalau di binary malah dua-duanya, atasnya aktif, bawahnya benefit, bawahnya aktif, atas dan bawah dapat gitu ya. Jadi ini yang kita sudah pertimbangkan, bahwa untuk flash out, untuk dapat 4,5 juta per hari, kita akan mendesain untuk 20 orang pertama ini kurang dari 6 bulan kita target itu tercapai. Sementara begitu tercapai, saya harap yang 20 orang ini menjadi provokator, menjadi penyambung lidah, menjadi agar semua orang bisa memiliki emas, karena Anda sudah membuktikan punya 4,5 juta per hari gitu ya. Jadi kita akan bikin dengan Anda cukup merefer 2 orang aja untuk memenuhi kaki kiri kaki kanan Anda, dan pastikan 2 orang tadi juga punya 2 orang yang mau bekerja mempromosikan ini. Jadi teman-teman, ada pertanyaan lagi yang lain? Ada Mas Ali, silakan. Ada fenomena itu di masyarakat atau kita kebetulan online ya, itu ada yang lebih rendah daripada 0,001 ya. Ada namanya baby goal gitu. Apakah bisa juga kita request Gusman? Gini, itu menarik yang ukuran 0,001. Karena ukuran 0,001 tuh bagi saya nggak fair. Nggak fair tuh gini, Mas kan tadi saya cerita, mudah-mudahan saya bisa ngulangi. 1 gram Mas kan 1 juta kira-kira. Kalau 0,001 itu 1.000 perak Mas. Anda tahu di kompetitor yang lain tuh dijualnya 6.000 Mas. 600%. Itu nggak fair gitu ya. Jadi kita nggak akan pernah ngerjain yang 0,001 karena harga jualnya nggak masuk akal. Harga plastiknya lebih mahal daripada harga emasnya. Harga plastiknya lebih mahal, jadi nggak pernah untung. Jadi bukan dagang emas, dagang plastik gitu ya. Nah akhirnya kita memutuskan yang paling fair, karena benar-benar isinya emasnya bisa dipertanggungjawabkan adalah 0,01. Karena 0,001 kita udah coba berkali-kali pakai laser, itu sebenarnya nggak pernah akurat. Jadi saya pikir, saya nggak mau bohong Mas, karena saya hampir 30 tahun ya, 25 tahun di bisnis emas. Kita mau ngomong apa adanya, yang 99,9 itu dari Sukovindo benar-benar 0,01 gitu ya. 0,01, tapi kalau 0,001 saya mungkin saat ini belum dulu sampai teknologinya tersedia gitu ya Mas Ali. Ngapunten nih. Lanjut lagi yang lain. Silakan Mas Fauzan. Silakan Mas Fauzan. Masih. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Mas Boy, ini izin masih di perjalanan di mobil, jadi agak gelap ya, nggak apa-apa, lampunya nggak nyala ya Mas Boy? Nggak apa-apa. Baik. Silakan. Sambil bertanya nih, yang pertama kan ini berdasarkan pengalaman, saya ngelihatnya lebih ke sistem jangka panjang kita ya, karena kan harapannya kalau kita ngejalanin MLM buat yang sudah lama dan ingin lama di network marketing, yang dicari kan legacy ya. Jadi live legacy-nya itu penting banget tuh. Nah, ini kalau ini secara planning, Gusman, ini kita planning memang untuk jangka panjang ya. Artinya memang benar-benar kita mau buat ini jadi semacam legacy. Karena problemnya setelah pengalaman kita jalanin MLM itu masuk ke luar negeri,
mereka itu menyampaikan itu kita sederhana, MLM lokal Indonesia kenapa susah untuk menembus negara-negara besar, itu problemnya satu. Yang pertama mereka menganalogikan gini, kamu bisa bayangkan nggak katanya kalau ada MLM dari Ethiopia datang ke negara kami, ke negara Indonesia aja, dia bagi reward besar-besaran, kamu mau nggak join sebagai negara Indonesia? Kita jawab nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena Ethiopia tidak lebih baik dari Indonesia. Betul katanya. Nah begitu pula kenapa seandainya ada MLM lokal dari Indonesia terbang keluar, mereka tuh meragukan bahwa kekuatan perusahaan itu serius untuk menggarap itu gitu. Itu poin pertama. Jadi saya sih kalau lokal baru kali ini ya tertarik karena pasti Bosman punya visi besar. Yang kedua pertanyaannya adalah tadi tentang flash out ya. Karena memang binari mau nggak mau kalau nggak ada flash out, maka dia biasanya total payout-nya jebol tuh. Apalagi yang jago-jago nembak kalau bahasanya sniper gitu. Nah, pengalaman saya di MLM dua kaki yang binary-nya tapi mega matching, ini Bosman apakah ada istilah matching? Jadi misalkan kan kita memiliki taruhlah kita memiliki banyak daftar nama, sistem memastikan kita harus meletakkan di kiri dan kanan. Kalau bahasa Koreanya tuh ronco gitu, kiri dan kanan. Nah, pada saat kita memastikan di kiri dan kanan, maka yang terjadi kalau udah full, kalau kita nggak ngambil titik lebih ya, nggak perlu ngambil 3, ngambil 7, bilangan itu kita 2 aja deh gitu. Berarti kan flash out-nya sekitar 4 jutaan, sebulan kita dapat sekitar 100 jutaan. Nah, seandainya orang yang kita taruh lagi di bawah, kita ternyata sponsori 10, kita letakkan di kiri, letakkan di kanan 5 masing-masing. Nah, orang yang kita letakkan itu, adakah potensi biasanya yang menarik itu matching? Ada yang matching 100% udah nggak mungkin karena ada yang mengpatenkan. Jadi misalkan kita meletakkan orang yang di bawah, begitu kita bantu ke bawah, karena ada istilahnya kerja ke dalam ya, work in div-nya kita harus kerja ke dalam, karena itu bagian dari gateway kita untuk gedein bisnis basisnya. Nah kalau itu yang kita lakukan, kita gedein di titik dalam, titik-titik di atas itu kan seperti kata Bosman tadi yang agresif upline-nya turun ke dalam, apalagi ngerti tentang basis dan gateway, di mana itu gerbang saja, di mana itu memang titik basis, diletakin di bawah, sehingga ke atas semua kebakaran kan, istilahnya bakar gedung, semoga, ya udah kamu cariin kanan aja lagi dah, itu beres tuh di bawah gitu kerja timnya. Nah kalau kita kerja ke bawah sedangkan total payout kita itu hanya terhenti di 4 juta, biasanya solusinya itu matching Bosman, untuk membuat upline di atas tuh semangat. Karena kalau nggak dikasih matching, maka yang terjadi adalah gua kerja keras ke bawah, nggak ada dampaknya pada saat nggak ada matchingnya gitu. Tapi begitu ada matching itu kalau istilahnya mereka bagi ya, ada dari bonus misalkan dari bonus prestasi atau perkembangan. Intinya begitu dia dapat yang di bawah kita bantu, bonusnya 1 hari itu 4 juta, titik terdalam, anggaplah titik terdalam dari kaki kanan, terdalam 100, kedalaman 100 kita handle, kedalaman 100 sebelah kiri kita handle. Berarti kalau di titik bawah itu flash out, berarti kan akan ada 99 ke atas, itu yang akan terbantu tuh, 99 ke atas kiri, 99 ke atas kanan. Permainannya hanya di situ saja, main 2 kaki kalau pintar gitu. Nah pada saat itu sudah terjadi, apa yang kita dapatkan gitu, sedangkan total main kiri kanan kita hanya 4 juta, tapi kita nggak dapat apa-apa tuh selain itu gitu. Nah yang saya mau tanyain itu, karena pengalaman dulu, kalau misalkan kita main 2 kaki begitu ada matching, kita hobi banget tuh, misalkan kita nanti banget gitu. Misalkan saya sponsori udah 10 kiri 10 kanan, saya tunggu aja masuk orang Indonesia yang the best, saya bilang kamu masuk aja hari ini, bulan depan saya akan mulai kembangin ke Singapura misalkan, saya akan kerjain di sana, saya akan titik orang Singapura saya taruh di bawahmu, saya minta aja komitmen letakin 2 orang di kaki kiri yang benar-benar the bestmu, setelah itu kamu letakin 10 di kanan, tapi 2 yang di kiri yang the best ya, sehingga orang Singapurnya juga happy, orang Singapura punya orang Indonesia punya Singapura. Nah begitu saya kerjain misalkan titik terdalam itu Bosman, dia pasti happy. Kenapa? Karena saya juga happy kerja ke dalam. Karena begitu orang Singapura tadi dapat total payout kita misalkan 200 juta nih per bulan. Begitu dia dapat 200 juta, saya dapat matching 200 juta juga Bosman dari titik terdalam itu gitu. Nah itu happy banget gitu. Everybody happy gitu. Nah kalau ini ada matchingnya nggak Bosman? Jadi gini, matching itu kan happy problem, di mana kita belum bisa menentukan saat ini sampai ada, rencana itu ada. Tapi gini Mas, kita belum bisa declare sekarang karena nanti begitu kakinya sudah 1000 kiri 1000 kanan. Kita nih komisinya sebenarnya kegedean. Kalau kita matching itu karena mainnya kita kecilin. Tadi kalau matching itu saya mau kasih komisinya cuma 50.000, alias kalau kita 75 nih sekarang. Jadi saya mendingan kasih orang cepat gede. Tapi matching itu pasti akan kita atur pada saat nanti. Ini nggak ada, itu udah pasti ada. Cuman kita menentukan itu pas sudah jalan. Begitu udah banyak yang flash out, bener nggak? Karena gampang banget Mas flash outnya. Anda cuma 500 kilo, kalau dapat 130 juta satu titik itu, kalau Anda udah jagoan sih flash out-nya cepat banget. Jadi kalau itu punya 3 gitu, yang kita harapkan adalah main 3 gitu ya, jangan main 1 itu. Yang teman-teman pertama ini yang kita harapkan adalah main 3 supaya 3-3-nya flash out. Nah pada saat itu flash out baru kita main matching, karena matching itu memang seru, tapi nggak bisa ngomong kakinya masih 100 kiri 50 kanan, masih belum seru, bener nggak? Nah begitu udah kedalaman, Anda terima kasih ngebuka, akhirnya ada juga yang memahami binary bahwa akan exciting sekali di mana, tapi insya Allah ada. Kemudian tadi
apa namanya, ada yang nanya kira-kira kalau dengan 2,8 juta itu dapat berapa? Antara 1,5 sampai 2 gram. Saya belum pastikan, tapi kurang lebih angkanya segitu. Jadi kalau dikalikan 14.000 atau sorry, ya per 0,01 gram ya kira-kira matching 2,8 juta juga kira-kira. Terus ada lagi pertanyaan yang lain lanjut. Ada Mas Andi, silakan Mas Andi. Oke, lanjut. Ya, selamat malam Pak Owi. Saya mau tanya, ini kan emas ya, jadi orang akan berpikir untuk menjual lagi. Nah, kalau buyback dijual lagi itu kira-kira apa namanya, ada markdown nggak dari harga yang tadi itu? Kalau 11.000 buybacknya berapa, 14.000 berapa? Jadi gini, sebenarnya buyback itu lebih tepat, hampir dikatakan tidak ada tuh begini. Kalau ada adalah keputusan kita untuk membeli di harga 11.000. Jadi kalau dia belinya 14.000, ya belinya pokoknya kita 11.000. Tetapi sebenarnya bukan buyback. Kalau bisa dia tukar fisik antamnya gitu loh, yang kita harapkan. Benar nggak? Jadi strategi buyback ini satu akan dibeli oleh kita di Micro Gold, satu dengan harga mitra. Jadi kalau harga publik ada 14.000, harga mitra adalah 11.000. Jadi Micro Gold akan beli di harga 11.000 dan pembayarannya akan diberikan ke rekening dinaran supaya fleksibel. Jadi rupiahnya akan kita taruh sana karena ada emasnya juga di sana. Jadi langsung jadi digital kalau dia mau. Bahkan selembar pun bisa ya kalau dia mau istilahnya ya, tapi kita buybacknya di rekeningnya dinaran. Ini saya ada 3 lembar misalnya yang harganya 14.000 0,001. Jadi kita bayarnya 11.000 kali 3. Udah rekeningnya kita taruh di dinaran. Anda bisa ambil kapanpun, transfer kemanapun. Jadi semuanya pasti ada. Oke, lanjut. Ini ada 2 pertanyaan. Lanjutnya itu berarti kita terima lembar saham ya, bukan fisik emas ya? Enggak, emas. Fisik emas, Mas Andi. Emas bersertifikat harus ke Jakarta ya? Enggak, Bisa kita kirim dikirim. cepet kok. Kirim cepet. Dimanapun kita kirim. Jadi pengalaman kita kan kita sudah dengan dinaran itu kita sudah mendistribusikan hampir 1 ton emas ke seluruh Indonesia. Untuk sederhananya kira-kira ya dengan 300.000 nasabah dinaran kita kalau rata-rata naruh 10.000 itu ada 3 ton. Yang 1 ton itu memang mereka minta fisiknya, ada yang minta 5 gram, 3 gram, 2 gram, makanya kita pernah ngirim ke Sorong, kita pernah ngirim kemanapun. Emasnya udah ngirim seluruh Indonesia. Jadi saya pikir kalau ini apalagi ini cuman emas mata ikan yang 0,1 gram terus kita bersertifikat gitu, lebih simpel lagi ngirimnya. Jadi mudah. Jadi untuk simpelnya kita kirim, tapi kalau di Jakarta lebih enak ngambil biar ketemu kantornya, biar Anda bawa prospeknya, biar ngelihat PD-nya gitu ya. Itu kira-kira. Yang kedua untuk legalitas. Untuk legalitas kan yang saya baca itu 90% sudah gitu. Yang sudah dilakukan legalitas apa, Bosman? Terus semua sudah ada kecuali SUPL. SUPL. Untuk Bapepti tidak masuk ya? Bapepti gini, Micro Gold adalah VOC tradernya, tetapi pabrik kita berstandar Bapepti, pabrik kita. Jadi kita punya pabrik kita berstandar nasional karena kita penyuplai antam. Jadi Dore, jadi emas Dore itu kira-kira emasnya bullion itu 100% emas atau 999 atau fine gold. Kalau Dore itu emasnya antara 40 sampai 70%. Jadi antam itu ngambil Dore dari kita gitu. Jadi kita memang penyuplai itu semua. Nah, kita sekarang punya mesin refinery untuk merefine kita sendiri. Cuman kita saat ini menggunakan sertifikat Sukovindo karena size-nya 0,01. Jadi SUPL ini sebenarnya udah dapat izin prinsipnya gitu ya. Bagi saya adalah kenapa nunggu SUPL, karena pengajuannya udah masuk kok gitu, terlalu teknis sekali kalau nunggu itu lengkap. Jangan sampai kita mau dagang ada kerepotan izin di MLM-nya. Tapi kita saat ini membuka teman-teman untuk praselling supaya saya tuh agak gelo atau kasihan atau saya menyesal nantinya kalau teman-teman bilang, wah kok udah segede segini Bosman baru ngasih tahu saya sih gitu ya. Lebih baik saya ngomong apa adanya, yuk saya mau buat MLM, yuk mau kerja bareng, yuk mau ini bareng di awal, Anda terima atau enggak, saya enggak guilty. Karena saudara dulu bagi saya, konco dulu itu yang nomor 1. Urusan Anda nerima enggak nerima, mikir segala macam nomor 10. Tapi saya udah deliver dulu ke saudara gitu ya. Terus kalau nanti meledak di tempat lain, terus Anda bilang, kok nggak dikenalin kitanya sih, kan kita orang dalam gitu, atau lingkar nolnya Bosman. Saya bilang ya itu, saya bilang saya akan menyesal nanti. Jadi saya nggak mau menyesal, saya bilang saya promosiin aja, saya ngomong apa adanya, saya terbuka sama dulur-dulur semua supaya yuk kita gaspol bareng. Sekarang kalau Anda buka di microgold.fund, Anda mesen sekarang boleh. Anda mesen 5, mesen 3, mesen 1 boleh. Kemudian Anda udah dapat nomor BRO, Anda nanti teman Anda suruh ngeklik BRO Anda sebagai upline-nya, dia langsung gerak ke bawah, sudah bisa Anda lakukan. Kalau ada pertanyaan, ada Mas Satria di sini sebagai salah satu founder di Micro Gold. Oke, lanjut.
Bosman mau nanya. Yes. Ya, silakan Pak Seokai. Ini saya udah melakukan pendaftaran, Bos. Cuma masih ada proses buat verifikasi dulu ya. Jadi nggak bisa langsung lanjut beli nih, Bos. Oh, oke. Itu nanti terlalu teknis itu. Nanti Mas Mas Satria yang nerangin, tapi lebih ke Japri ya nanti ya. Kalau itu satu-satu. Oke, good. Ada yang udah langsung gaspol ini kayaknya duluan. Jadi nanti kalau yang lain masuk langsung di bawahnya gitu kan? Iya, betul. Silakan Pak. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bosman mau nanya, itu kan tadi Bosman kalau nggak salah bilang harganya akan di-pack ya, harga dibikin flat gitu ya, harga untuk Betul. yang emasnya ya. Betul. Betul ya? Itu untuk semua gramasi atau hanya gramasi tertentu aja? Semua Itu gramasi. pertama. Oh, semua Ya. gramasi akan dibikin pack Semua ya? gramasi. Di-pack. Oh ya. Terus untuk harga backpack juga akan di-pack juga ya? Akan di-pack, betul. Oh gitu. Terus untuk mekanisme penukaran ke Antam, apakah ada minimal berapa gramnya? 5 5 gram. gram. Oh, hanya 5 gram ya? Satu itu aja berarti ya? Minimal 5 gram ya? Iya. Oke. Berarti nanti barang mekanismenya gimana? Kita kirimkan ke Jakarta? Atau Ya, jadi kalau misalnya alamat Mas di mana posisinya? saya di Tegal? Di Tegal. Jadi Iya. misalnya ada sejumlah 5 gram, kirimkan aja. Nanti kita verifikasi karena di kita ada satu karena ini kan berdasarkan blockchain. Jadi kita cek hanya kita yang tahu. Ini benar barang kita karena nanti ada orang niru kan, benar nggak? Iya betul. Nah, kita verifikasi dulu. Tapi kecil kemungkinan karena di situ ada nomor blockchainnya. Yang membuat lama di Micro Gold ini karena berbasis blockchain. Nah, begitu klik gitu. itu ngirim, ya besoknya langsung kita kirim Masnya. Jadi paling lambat 2 hari kan, ngirimnya sehari, klarifikasi sehari, lusa insya Allah langsung bisa diterima goldnya gitu kira-kira. Oh gitu ya. Berarti nggak pengaruh harga emas dunia yang naik turun ya? Nggak pengaruh, karena kan kita biasanya emas ketemu emas kan. Iya betul. Iya. Siap, nggak berarti untuk harga konsumen juga akan flat berarti artinya kan? Flat gitu ya? aja, iya. Oh iya. Oke. Makasih Bosman. Lanjut. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Mas Fauzan lagi. Ya, baik. Saya lebih menyikapi ke bakalan kalau produk mah ini udah oke ya. Artinya saya percaya deh sama Bosman. Tapi saya lebih pengen mendalami tentang sistem. Yang pertama, apakah nanti 20 orang tim yang ada ini, kan ini duluan ya. Jadi saya nggak tahu nih di atas itu kalau bahasa kita di sistem biasanya ada juga founder yang nggak kelihatan gitu. Sebenarnya ada upline di atas upline gitu ya. Jadi kalau bahasanya dulu kalau kita 001 ternyata ada 0001-nya lagi gitu di atas. Iya. Oke, nah ini yang pertama pertanyaannya adalah nanti kalau 20 orang ini mereka kan diharapkan tiga titik ya. Kalau 3 titik itu berarti yang terjadi adalah tidak akan ada yang langsung lari ke kanan atau mau ambil untung gitu karena mereka mau nggak mau ada 2 titik di sampingnya yang milik mereka. Nah, terus pertanyaannya gini, ini replacementnya gimana ya? Replacementnya apakah ada aturan main? Misalkan nanti replacementnya nggak boleh langsung lari ke titik ini ke kanan misalkan, tapi dia harus selesaikan dulu titik di sini karena ini titiknya bareng-bareng gitu. Misal itu yang pertama. Yang kedua mengenai poinnya adalah kita kan nanti ngembangin ini secara jaringan. Apakah ini akan ada orang yang ini kan rata-rata nih sebagian kalau saya free kan Bosman, saya benar-benar free. Sebagian teman-teman ini nggak free. MLM itu biasanya di saat hijack awal itu dibiarin, udahlah nggak apa-apa lu 2 aja gitu, jalan 2 kaki di perusahaan ini perusahaan lain. Nah tapi pada saat nanti udah jalan tuh nuntut loyalitas gitu, di delete lah dan lain sebagainya. Ini teman-teman ini apakah ada aturan nantinya atau sekarang sudah mulai akan ada bahwa dia hanya boleh di satu perusahaan atau tidak boleh ada conflict of interest-nya. Karena kan problem itu harus disikapi dari awal. Khawatirnya gini, ada 20 orang yang masuk jadi ring pertama, itu pasti Bosman mau nggak mau itu lokomotif utamanya gitu. Bukan gerbong ya, itu lokomotif. Kalau lokomotifnya itu terkungkung dengan dia aturan di perusahaan lain yang menyebabkan dia nggak boleh timbul, karena pada saat masuk isu PL itu biasanya aturan dari perusahaan MLM lain siap nge-delete tuh Bosman. Nah jadi ada ketakutan lah mereka kehilangan pendapatan. Biasanya ngumpet-ngumpet tuh. Saya tahu banget ciri-ciri yang ngumpet-ngumpet. Nah biasanya kalau mereka udah ngumpet-ngumpet, problemnya adalah nanti kecepatan dari 20 ini pasti akan tersendat tuh. Nah apalagi yang kacau kalau titik paling atas ngumpet-ngumpet gitu. Nah jadi apakah dituntut loyalitas, lu keluar dari perusahaan itu gitu atau dikasih waktu. Yang kedua, keanggotaan mereka ini karena ini kan seolah-olah beli saja ya. Saya tangkapnya tadi nilai masuknya sama dengan emasnya. Berarti kalau mereka berhenti. Ada nggak nanti mereka tuh keanggotaan harus diperbaharui? Atau nih nanti join angka 2,8 itu khusus beli produk aja include join. Joinnya kecil lah cuma 5.000 gitu adminnya supaya nggak double akad nih gitu. Makasih. Oke, terima kasih Mas Fauzan. Jadi nomor 1 waktu kita membeli paket 2,8 sekian juta itu sudah dengan hak bisnis. Jadi hak bisnis inilah yang menggunakan sistem pohon tadi. Kemudian kita tidak menuntut loyalitas. Bahwa kalau dia udah main di Tianxi, dia mau ke sini terus tinggalin Tianxi, nggak usah. Karena produknya berbeda. Jadi menurut saya banyak MLM itu yang parno karena dia menganggap tidak loyal. Lu satu main madu, satu main pembalut gitu ya. Selama produknya beda sebenarnya nggak apa-apa gitu ya. Sebenarnya yang paling repot itu adalah leadernya.
gitu. Tetapi banyak, saya udah tahu banyak leader yang jago di jualan obat, tapi juga jago jualan di bidang yang lain. Karena memang selera pasar. Nah di situ saya pikir di sini kita nggak perlu menuntut loyalitas dia untuk total ikut Microgold, nggak boleh ikut yang lain. Nggak bisa begitu, karena saya pikir produk kita lain. Produknya lain. Saya nggak sampai saat ini toh kita masih sendirian di pasar kan, yang menjual emas Microgold saat ini sendirian. Jadi suatu hari mungkin ada kompetitor kita. Nah kalau ada dia bilang jangan ikut Microgold, ya paling begitu. Jadi, nah susunan pohon bebas. Anda boleh langsung tusuk sate 100 biji ke kanan semua, monggo. Anda mau balance 50 kiri 50 kanan, monggo. Karena kita sudah mengecek sistem kita dengan berbagai jurus, mereka masuk tetap fair yang didapat, siapa yang kerja, siapa yang keringetan, dia yang dapat kok, gitu. Oke, Mas Fendi lanjut. Halo. Ya, silakan Mas Fendi. Ya, selamat malam Bosman dan teman-teman. Mungkin saya nggak bertanya banyak ya. Yang saya mau tanya karena saya dari Papua, di Timika sini. Jadi mungkin kualitasnya sama pengirimannya mungkin lebih bagaimana ya, diberikan kemudahan untuk aksesnya, untuk percepatannya. Gitu. Sama produknya, kualitas produknya, karena di sini tempatnya ini seperti itu. Betul. Nah, saya ngomong Papua, jadi saya heran sama teman-teman di Papua, jujur ya. Dinaran itu kalau ngirim ke Sorong, Merauke itu kok pada kenceng-kenceng gitu ya. Saya heran, dan kita punya pengalaman bagus, mitra kita distribusi emasnya sudah bagus. Kita sangat berpengalaman sekali mengirim ke Papua walaupun kesannya itu di ujung timur Indonesia. Tetapi pembelinya, saya benar kalau Mas bilang bahwa pemain Indonesia Timur itu emasnya rada luar biasa. Jadi mereka ada yang beli bulanan, separuh diambil fisik, separuh ditaruh. Itu kita bicara dinaran, sehingga sekali lagi teman-teman di Papua atau di sisi yang merasa dirinya terpencil, kayaknya enggak lagi deh sekarang ini, karena terbukti memang kuat sekali jaringan distribusi pengiriman sampai Indonesia Timur. Jadi insya Allah barang itu juga akan cepat, cuman nyampenya kalau di Jawa mungkin bisa 2-3 hari kalau tadi nerima barangnya, tapi kalau sana nambah ekstra 1 hari, insya Allah barangnya terima rapih, bagus, insya Allah. Oke, ada lagi? Ya, terima kasih Mas Fendi. Ada pertanyaan di chat Mas Wowi. Bosman, itu mengenai website Dinaran. Kenapa masuk daftar blokir Bapepti? Dinaran itu dinaran-gold.com. Kalau .id itu kita sampai saat ini entah bagaimana Bapepti kok masih belum buka-buka juga, padahal license kita sudah, memang Indonesia slow banget gitu ya. Jadi Dinaran bukan di dinaran.id tapi dinaran-gold.com, dinaran-gold.com. Nanti Mas Satria tolong dibantu, dinaran-gold.com. Jadi rupanya .id ini memang ada masalah, mendingan kita pakai .com gitu ya, pakai internasional. Jadi walaupun kita bilang udah kok kami sudah laporkan gitu, selalu begitu, kita udah dari berapa bulan itu memprotes gitu ya. Tapi kan kita tahu bahwa aplikasi Dinaran ini lebih ke menggunakan Android dan iPhone. Jadi teman-teman, kita kan menggunakan aplikasi bukan web hanya informasi aja, dan cuman kalau di Microgold kita web base. Jadi karena kalau pakai aplikasi nanti Anda ngedownload lagi nanti berat malah smartphone Anda, karena smartphone Anda kalau kepenuhan malah lambat gitu ya. Oke, lanjut, ada pertanyaan lain? Baik, ya kalaupun ada masalah kita nggak mungkin bisa Dinaran ada di ICE sehari ini, Mas. Oh iya. ada di Muslim itu ya, itu masalah web ini bikin sebel ini web ini. Oke, baik. Oke, lanjut. Teman-teman sekalian, masih ada lagi yang mau ditanyakan? Ini ada pertanyaan juga tentang. Kayaknya kita tutup aja. Ya. Verifikasinya akan berapa lama? Nanti akan diumumkan. Di grup WA grup itu masih tetap ada, semua komunikasi, pertanyaan dan sebagainya yang belum bisa terakomodir di malam hari ini bisa diajukan juga di WAG. Betul gitu ya, Bosman ya? Oke, siap. Dan Mas Satria akan 24 jam memonitor untuk kalau yang memerlukan pertanyaan-pertanyaan di WA Group atau Japri, nanti kita kasih nomor Mas Satria sebagai Head of Technical Engineering-nya, CTO-nya Microgold. Teman-teman semua dimanapun saat ini berada, mohon maaf, apakah setiap penarikan per 5 gram ada data langsung di ada. Teman-teman semua dimanapun berada, mohon maaf, saya harus pamit. Terima kasih luar biasa kebersamaan dengan Anda. Saya jadi semangat dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Semoga faedah pertemuan hari ini, semoga menjadi perubahan nasib kita semua menjadi orang yang tangan di atas. Selamat berjuang, sukses buat Anda semua, salam sehat.